linggis, membuka pintu, pura-pura sakit di dalam. Gimana saya sakit? Iya. Terus kasih digoyang-goyang, tidak goyang. Matanya barunya sedikit ada yang bergerak-gerak, masih hidup. Beginilah salah satu pengajian kitab yang dibawakan Kiai Haji Muhammad Harisah Abdus Safa semasa masih hidup. Kontrol. Ketika kontrol Allah. Kontrol. Main sudah kira. Nah tutup timuna. Mari kasih masuk kontrol timuna tutup. Memberi pengajian seperti ini merupakan amanah dari gurunya, Kiai Haji Yunus Martan, pimpinan Pondok Pesantren As-Adiyah Sengkang. Muhammad Harisah menjadi santri pesantren As-Adiyah Sengkang selama 7 tahun. Muhammad Harisah dilahirkan di Watatabone tahun 1947. Ia merupakan keturunan seorang alim ulama, imam kampung Cakeware, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Bone. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdus Safa dan ibunya bernama Indare. Muhammad Harisah dikirim untuk sekolah ke pesantren As-Adiyah Sengkang awal tahun 1970-an setelah menamatkan pendidikan diniyah di kampungnya. Sebelum ke Sengkang, Harisah terbilang sudah menguasai sejumlah kitab standar. Di pesantren As-Adiyah, Muhammad Harisah menamatkan pendidikannya mulai dari tingkat sanawiyah hingga aliyah. Tradisi pesantren As-Adiyah telah menjadi jiwanya, sehingga bertekad melanjutkan misi pesantren As-Adiyah. Sebenarnya beliau Anda Grota memang dia punya cita-cita selalu mau melanjutkan yaitu misi yang dibawa pesantren As-Adiyah. Bahkan pernah dia mengatakan bahwa dia pernah bermimpi ketemu dengan almarhum Anda Grota Kiai Haji Muhammad Yunus Martan, mengatakan bahwa kamu ini kalau kau tidak melanjutkan maka kamu seperti sia-sia. Jadi memang dia mengharapkan almarhum Haji Muhammad Yunus Martan supaya melanjutkan apa cita-cita atau apa perjuangan pesantren As-Adiyah dilanjutkan di Makassar ini. Dari sinilah dia bergerak mulai memikirkan untuk mendirikan pesantren. Walaupun pada mulanya ya mulai dari rumah, baru dia mulai menerima, mulai dikenal oleh masyarakat, mulai dikenal oleh ya anak-anak remaja pada waktu itu, maka mulai berdatangan untuk belajar sama beliau. Dari sinilah dia mulai bergerak untuk membangun pesantren. Setelah tamat di Madrasah Aliyah As-Adiyah tahun 1969 dan pamit mau kuliah ke Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Makassar, gurunya Kiai Haji Yunus Martan berpesan kepadanya agar dimanapun berada selalu mapang ngaji atau memberi pengajian serta menjadi imam sholat. Sebelum beliau berangkat ke Makassar, beliau diberi pesan oleh gurunya Kiai Haji Yunus Martan. Ada 2 pesan yang disampaikan kepada beliau. Yang pertama, pesannya kepada santrinya yang mau ke Makassar waktu itu, Kiai Haji Harisah, kalau kau nanti sampai di Makassar,
kemudian kamu melanjutkan pendidikanmu di tingkat perguruan tinggi di IAIN, ada dua yang tidak boleh kau tinggalkan, dua yang harus kamu tetap lakukan. Yang pertama, kamu harus mengaji. Dimanapun kau tinggal, kamu harus mengaji. Artinya kamu harus memberi pengajian, kamu harus mengajar agama, bukan menjadi guru agama di sekolah, bukan itu yang jadi fokusnya, tapi mengaji, ya, ngaji, mengaji. Artinya kamu harus mencari santri, apapun tingkatannya, walaupun itu anak kecil, kamu ajari dia tajwid, kamu ajari alif batasa, itu termasuk memang pengaji. Itu yang dipesankan beliau. Yang pertama, dimanapun kau berada, di Makassar, dimanapun, kamu harus mengaji. Yang kedua, kalau kamu nanti di Makassar, kamu kuliah, dimanapun kau berada, kamu harus mengimami orang salat. Apa makna mengimami orang salat? Tidak sekadar hanya imam di masjid, tapi kamu harus menjadi pemimpin agama di masyarakat. Jadi dua intisari dari pesannya gurunya kepada Kiai Haji Harisa adalah buka lembaga pendidikan, lakukan yang namanya kegiatan pendidikan agama. Yang kedua, pimpinlah masyarakat, jadilah pemimpin masyarakat, arahkan masyarakat kepada jalan atau kepada kebaikan. Didiklah masyarakat kepada kebaikan. Kiai Haji Harisa AS memang memegang teguh pesan gurunya. Makanya meski masih kuliah dan numpang di rumah tantenya di Jalan Bulu Saraung, dia sudah mulai memberi pengajian. Itu beliau awalnya tinggalnya di rumah tante saya, di rumah sepupunya di Jalan Gunung Bulu Saraung sambil kuliah. Di situ beliau membuka pengajian di masjid di Jalan Gunung Bulu Saraung. Ya, di Patunuang itu ada masjid kecil itu di belakangnya Kondotel sekarang. Disitulah beliau memulai yang namanya mengaji. Siapa yang dipanggil, keponakannya, kemenakannya, anak-anak Bugis Makassar di sekitar situ. Dia panggil anak-anak di sana, kemudian beliau ajar mengaji alif batasa, tajwid, dan dasar-dasar akidah aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Kegiatan pengajian di rumah tantenya di Jalan Bulu Saraung terhenti setelah Kiai Haji Harisa AS pindah ke rumah yang telah dibangunnya di kawasan padat penduduk Jalan Tinumbu, Kelurahan Layang. Di sini, Kiai Haji Harisa merintis kembali pengajian dengan memanggil anak-anak di sekitarnya. Nah, di situ lagi beliau tetap melanjutkan pesan daripada gurunya. Dimanapun kau berada, kamu harus mengaji dan kamu harus memimpin imam masyarakat, menjadi imam bagi masyarakat. Nah, tempat pertama yang beliau jadikan sebagai pengabdian pengajinya adalah Masjid Kuba. Beliau menjadi jamaah Masjid Kuba dan beliau buka pengajian di sana. Masih pertama sekali. Namun itu belum teratur karena beliau tetap sibuk sebagai mahasiswa dan juga beliau juga ngaji juga kepada ulama-ulama yang ada di Makassar seperti Kiai Haji Abdul Qadir Khalid, Kiai Haji Muhammad Nur, ya Kiai Haji Said Jamaluddin Sagaf, Puan Rama. Beliau tetap mengaji kepada ulama-ulama. Nah, pada saat beliau telah mencapai sarjananya, beliau mulai fokus pada pengajian. Maka saya waktu itu sudah SD, beliau memanggil juga kembali anak-anak di sekitar anak-anak Layang di sekitar rumahnya untuk dibuka pengajian di rumah waktu itu. Saya termasuk yang pertama di situ sebagai santri pertamanya beliau di rumah bersama dengan tujuh orang semua santri yang anak kecil waktu itu, anak-anak SD. Nah, setelah beliau memulai yang namanya pengajian yang sudah menjadi fokus beliau waktu itu.
Pengajian yang dibuat di rumahnya berkembang pesat. Awalnya yang hanya 7 orang, sehingga diberi nama Ashabul Kahfi. Terus bertambah hingga puluhan. Karena tidak lagi tertampung di rumahnya, Kiai Haji Harisa memindahkan tempat pengajian ke Masjid Kubalayang. Akhirnya rumah saya itu rumah-rumah panggung kecil, tidak muat lagi untuk menampung anak-anak di rumah. Akhirnya beliau pindahkan pengajiannya di Masjid Kuba. Masjid Kuba. Nah, di situ ada 2 level yang dibuka. Ada juga peserta dari kalangan anak SMA dan mahasiswa. Dan di samping yang pemula tadi, yang dari anak-anak SD, teman-teman saya. Dibukalah 2 level, yaitu ada namanya level senior, mutaqaddimah. Ada level yang namanya level mutawassitah, yang kalangan SMP. Ada juga yang level awaliyah, yang dari kalangan anak-anak SD. 3 level waktu itu. Level senior, level menengah, level anak-anak. Inilah berjalan sampai pada tahun 1996. Pengajiannya beliau di Masjid Kuba sudah sangat dikenal orang. Disitulah tempat penggembelengan anak-anak, remaja-remaja dengan paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Tapi beliau belum pernah berpikir atau merencanakan membuka sekolah, belum waktu itu. Hanya pengajian, sebagaimana wasiat gurunya, mak pengaji. Pengajian kitab kuning, tiap malam dan subuh beliau membawakan pengajian. Jadi saya bilang tadi bahwa beliau tidak fokus pada dakwah. Dakwah itu adalah melayani kebutuhan masyarakat. Beliau fokus pada pengajian. Inilah yang menjadi ciri daripada beliau sebagai seorang ulama, karena beliau tidak berdakwah karena profesi, tapi berdakwah karena melayani masyarakat. Dan yang paling penting bagi beliau adalah pengajian kitab kuning itu. Menyapa Ramadan menjadi satu hal keberkahan yang dirindukan oleh setiap umat muslim. Mari kita manfaatkan bulan penuh ampunan ini dengan sebaik mungkin. Dan semoga puasa kita di bulan yang penuh keberkahan ini diterima, dan semua ibadah yang kita jalankan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamat menunaikan ibadah puasa. Man, barang siapa shoma Ramadhana, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadikan ibadah puasamu itu adalah penggugur segala dosa-dosamu. Jangan sampai ibadah puasamu itu membuat dosa yang lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Jadikan bulan Ramadan sebagai momen memperbaiki diri dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan dakwah yang bermanfaat selama bulan suci Ramadan. Saksikan Kultum Ramadan setiap hari hanya di Celebes TV. Lokal lebih keren. Ketika itu, Kiai Haji Harisa AS belum berpikir untuk mendirikan lembaga pendidikan formal, madrasah atau pesantren. Apalagi ketika itu dia tidak punya lahan. Namun muncul desakan masyarakat agar disiapkan sekolah agama formal bagi anak-anak mereka.
baru berpikir, apa yang saya harus bikin ke sekolah, Ustaz, kata mereka. Buatkanlah anak-anak kami ini sekolah yang tidak sampai bertentangan atau bertolak belakang dari apa yang dilakukan selama ini, lanjutan daripada itu. Disitulah mulai berpikir bahwa beliau ingin membuka pesantren. Kalau begitu pesantren yang cocok untuk anak-anak kita ini. Tapi di mana? Ya. Anak-anak kita ini anak-anak kampung di sini. Beliau juga tidak punya tanah, kasihannya. Cuma punya rumah saja di belakang sana. Yang tadi sudah diliput gambarnya. Rumah kecil, tanah sempit. Beliau tidak punya lahan, gitu. Tapi desakan orang tua waktu itu meminta anak-anak mereka supaya dibikinkan sekolah agama, lanjutan, pesantren dari apa yang sudah dibina dari sejak awal ini. Maka akhirnya ada sekolah As-Adiyah, Ibtidaiyah ya, Madrasah Ibtidaiyah As-Adiyah Layang waktu itu, yang bersedia menumpangkan santri-santri pertama Nahda ini untuk itu. Perjuangan Kiai Haji Harisa untuk membangun pesantren menghadapi banyak tantangan. Sebabnya dia tidak punya lahan maupun modal pendirian. Namun berbagai tantangan tak membuatnya mundur. Tak heran kalau beberapa kali harus berpindah-pindah tempat ketika merintis pesantren An-Nahdlah. Awalnya numpang di As-Adiyah, kemudian pada tahun 1989, tahun 1989, maaf, pesantren An-Nahdlah ini mulai mengalami yang namanya bisa saya tantangan ketika Masjid Quba dan As-Adiyah tidak lagi memberikan tempat untuk An-Nahdlah karena keterbatasan tempatnya juga. As-Adiyah yang juga mulai bertambah juga santrinya, tingkat-tingkat ibtidaiyah itu juga ada persoalan lain yang saya tidak bisa sebutkan di sini, sehingga akhirnya tahun 1989 An-Nahdlah harus angkat kaki dari tempat awalnya, yaitu di Masjid Quba dan Madrasah As-Adiyah itu. Nah, disitulah An-Nahdlah mendapat wakaf tanah di Sudiang. Di situ ada pengurus yang berbaik hati mewakafkan tanahnya. Dari situlah An-Nahdlah membuka pesantren yang kedua, namanya Kampus 2. Ya, Kampus 2 yaitu di Sudiang, pesantren An-Nahdlah Sudiang. Dibukakan di situ juga sanawiyah dan aliyah. Nah, sebagian santri yang tidak bisa ke Sudiang tetap ingin lanjut di Layang. Nah, di sini ternyata Masjid Nurul Ihsan juga memberikan kesempatan, memberikan tempat bagi An-Nahdlah, pesantren An-Nahdlah untuk membuka juga kelas di di Masjid Nurul Ihsan. Nah, inilah yang menjadi kampus 1 namanya. Jadi kampus 1 di Masjid Nurul Ihsan bagi anak-anak Layang yang tidak mau ke Sudiang, yang tidak bisa ke sana, tetap di sini. Saya termasuk adalah bagian dari itu, santri Layang. Ya, numpangnya di Masjid Nurul Ihsan. Kemudian dikembangkan lagi di belakang ini, membeli lahan. Juga di An-Nahdlah Sudiang juga dibuka kelas-kelas pesantren sanawiyahnya dan aliyahnya. Nah, kembali terjadi masalah lagi di tahun 1995 terjadi masalah karena yayasan waktu itu, yayasan di Sudiang sana itu pengurusnya yang mewakafkan itu tidak mau lagi mengakui wakafnya, sehingga terjadi masalah hukum. Tanah wakaf dikembalikan kepada yang mewakafkan karena berhasil memenangkan peradilan. Akhirnya anak-anak pesantren Sudiang sana kembali
dibawa ke layang sini. Mereka harus dimutasi ke sini karena tempatnya di sana bermasalah hukum, sehingga istilahnya ya kasarnya diusir dari kampusnya. Maka pindahlah mereka ke sini, ditampung dulu di layang. Dan ada lagi bendahara kami di sini, pengurus pesantren, namanya Haji Idham Rapid Lambau. Ia membelikan kami tanah di belakang sana, tanah bekas penampungan sampah. Itulah yang diwakafkan juga kepada pesantren. Dan akhirnya kita membangun kampus 3. Ya. Nah, itulah berdirinya kampus 3 di sana. Jadi ada 3 kampus. Kampus 1 tetap di layang ini, kampus 2 yang bermasalah di Sudiang, dan kampus 3 yang ada juga di layang sana di belakang. Itulah yang menjadi kampus dari Pondok Pesantren Nahdha yang beliau bina. Jadi akhirnya beliau tidak lagi membina di Sudiang, tapi fokus di Masjid Layang ini berurusan dengan di kampus 3. Itulah yang beliau lakukan, itulah yang beliau baktikan, abdikan dirinya pada lembaga pendidikan pesantren yang beliau bina, yaitu Pondok Pesantren An-Nahdha. Sampai di akhir hayatnya beliau tidak pernah bergeming daripada prinsip yang beliau pegangi, yaitu bahwa masyarakat tidak akan bisa dibina kecuali melalui pendidikan agama dari tingkat remaja dan anak-anak itu. Disitulah beliau membina remaja, membina masyarakat dari jalur pendidikan pesantren di layang ini. Kiai Haji Harisa AS mengurus pesantren An-Nahdha hingga akhir hidupnya tahun 2013. Jalur pesantren dipilihnya sebagai jalan pengabdiannya. Hingar-bingar dunia politik tak membuatnya tergiur. Dia memang pernah menjadi ketua Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Makassar, namun pesantren tetap menjadi fokus utamanya.
pembinaannya di pesantren itulah yang menjadikan beliau sebagai pembina NU. Atau dengan kata yang lebih sederhana adalah beliau mengurus NU melalui jalur pesantrennya. Jadi kalau ditanya apa kita urus di NU, pesantrennya NU saya urus. Dengan saya mengurus pesantrennya NU, saya melahirkan kader-kader NU. Itulah bentuk saya menjadi pengurus NU. Bukan mengurus NU untuk mencari posisi-posisi politik ataukah memunculkan diri sebagai tokoh-tokoh atau mencari secara pragmatis ya, jalur untuk bagaimana pegang sesuatu posisi-posisi tertentu di pemerintahan ataukah di legislatif. Bukan itu yang menjadi tujuan beliau mengurus NU, tapi beliau mengurus NU untuk bagaimana membina anak-anak NU, menciptakan anak-anak NU dan kader-kader NU. Kiai Haji Harisa merupakan sosok ulama yang memandang pendidikan sangat penting kedudukannya untuk memajukan umat. Makanya dia sendiri tidak berhenti untuk berguru. Beberapa gurunya antara lain Kiai Haji Muhammad Nur, Kiai Haji Abdul Khalik, Kiai Haji Sanusi Baco, Kiai Haji Jamaluddin Puang Rama, dan beberapa guru lainnya. Kiai Haji Harisa menjadikan jalur pendidikan sebagai aktivitas utama dakwanya. Dia tidak pernah menjadikan dai sebagai sebuah profesi. Beliau juga adalah seorang dai ya, seorang mubalik, termasuk mubalik yang digemari oleh masyarakat waktu itu. Tapi saya beri catatan bahwa yang saya kenal dari beliau tidak pernah memfokuskan kegiatannya pada kegiatan dakwah. Artinya beliau tidak menjadikan dirinya sebagai profesi dai. Beliau dakwah itu sesuai dengan panggilan atau kebutuhan masyarakat. Artinya dakwah bagi beliau adalah pengabdian. Beliau tidak menjadikan itu sebagai profesi seperti dai-dai kita yang sekarang ini. Ada yang memang berprofesi sebagai dai. Beliau lebih fokus pada pendidikan, pada pengajian. Dakwah itu adalah karena panggilan masyarakat ya, melayani panggilan masyarakat. Dalam berdakwah, Kiai Haji Harisa selalu menampilkan kesederhanaan dan keikhlasan. Ya, saya lihat beliau menyampaikan dakwahnya itu pertama kesederhanaan. Kemudian saya lihat keikhlasannya. Keikhlasan yang nampak sekali dan tanpa dia menghiraukan halangan-halangan atau rintangan-rintangan yang bisa menghalangi dalam melanjutkan dia punya cita-cita untuk mendirikan pesantren. Tidak menjadi penghalang. Yang penting dia punya cita-cita dia. Karena inilah yang barangkali modal atau yang dimiliki ya itu anak-anak alumni dari pesantren Asadiyah, yaitu keikhlasan. Karena memang ada pesan. Kita punya anggota Kiai Muhammad Asad mengatakan, urus agamamu ni semua tu Allah Ta'ala kebutuhanmu. Artinya uruslah agama ini, insya Allah Tuhan akan tahu apa kebutuhan. Itulah dengan berpegang dan dengan modal ini, maka dia berani untuk membangun atau mendirikan pesantren, walaupun misalnya pada waktu itu dia tidak punya modal yang besar, tapi dengan niat bahwa atau dengan bekal pesan Andi Geruta Kiai Muhammad Asad mengatakan bahwa uruslah agama, insya Allah Tuhan akan tahu apa kebutuhannya. Kiai Haji Harisa AS adalah seorang ulama yang rendah hati, ikhlas dan penuh kesederhanaan. Semangatnya pantang surut dalam mengembangkan pesantren. Pesantren An-Nahdlah inilah sebagai warisan paling berharga yang ditinggalkan.
اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغلق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين. Ya Allah, bukalah bagiku di bulan ini pintu-pintu surga. Tutuplah untukku di bulan ini pintu-pintu neraka. Dan berikanlah taufik kepadaku di bulan ini untuk membaca Al-Quran. Wahai penurun ketenangan di hati mukminin. Keluarga besar Bosowa School Makassar mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan 1444 Hijriah. Saling memaafkan demi kesucian hati dan kesehatan diri. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, menjauhi keburukan dan memperbanyak ibadah.
Dengan segala kerendahan hati, kami dari Uncle John's Coffee mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting bagi umat Islam untuk meningkatkan semua amalia Ramadan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah saat untuk memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan saatnya umat Islam memperbanyak infak dan sedekah serta meraih kebaikan-kebaikan lainnya. Masjid Al-Markaz Al-Islami hadir di tengah masyarakat, diharapkan menjadi sumber peradaban bagi masyarakat muslim, menjadi sentral ibadah, sentral pendidikan dan sosial lainnya. Pengurus Yayasan Islamic Center Makassar mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Mari sambut bulan penuh berkah ini dengan hati yang suci, niat yang mulia, dan amal-amal ibadah yang terus dijaga. Saya, Haji Andi Nurhaldi Nurin Halid, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan membalasnya dengan mengabulkan doa-doa terbaik kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Marhaban ya Ramadan, saatnya kita membersihkan jiwa, saatnya kembali kepadanya, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya kita merenungi diri, bersama kita leburkan kehilafan dengan saum, amalan saleh dan kehilasan dalam jiwa. Saya, Andi Suhada Sapaila, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan. Saatnya membersihkan jiwa. Saatnya kembali kepadanya Sang Ilahi, mensyukuri indah kemurahannya, dan saatnya merenungi diri. Saya, Adi Rashid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salama kita pada salama. Marhaban ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagai karunia besar dari Allah, Ramadan merupakan momentum perubahan untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Mari jadikan Ramadan sebagai sarana memperbanyak amal ibadah dan menjauhi dosa, termasuk menghindarkan diri dari berkata-kata yang tidak baik, menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, dan menyakiti hati sesama. Bersama Ramadan, kita wujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan tentram. Marhaban ya Ramadan, syahrun mubarak, syahrun karim.
Alhamdulillah ketemu lagi bulan puasa. Puasa Ramadan menanamkan kesabaran dan ketenangan jiwa, sehingga bisa menumbuhkan semangat untuk perubahan hidup yang lebih baik. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Puasa Ramadan merupakan sebuah jawaban untuk mendidik individu dalam mengontrol keinginan dan kesenangan dalam diri. Saya Haji Saharudin Alrif, SIPMM, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa selama 1 bulan melatih jiwa dan raga kita untuk menahan dahaga, menahan lapar, dan terus bersedekah, terus berzakat untuk mencapai tingkat ketakwaan. Takwa adalah modal yang besar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat berpuasa dan sukses sehat untuk semuanya. Ramadan adalah bulan berkah bagi umat muslim yang merupakan kesempatan untuk menebarkan semua benih amalan-amalan kebaikan. Saya Andi Ina Kartikasari, mewakili seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Ramadan ini membimbing kita menjadi insan yang bertakwa. Marhaban ya Ramadan, waktunya kita nabung pahala. Senantiasa menyebar kebaikan dalam keadaan apapun. Mempererat tali silaturahmi dimanapun kita berada dengan mentransfer kebahagiaan. Menumbuhkan sifat dermawan dan menjaga amalan dengan men-top-up kebaikan. Dan selalu menjaga dan membuka hati untuk saling memaafkan. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Mari melakukan kebaikan, mempererat silaturahmi, serta menjaga amalan kita. Selamat berbuka puasa. TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya menahan haus dan lapar. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita raih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa ini menjadi puasa yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebening Injil penyujuk haji, sucikan hati, bersihkan jiwa di bulan suci, pintu pengampunan dibuka selebar-lebarnya. Saya, Fatmawati Rusdi, Wakil Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita memulai berpuasa dengan rahmat Allah, Allah yang Maha Kuasa mengutus malaikat-malaikatnya untuk mencatat iman kita dan untuk alasan apa kita berpuasa. Saya Muhammad Ansar, Sekretaris Daerah Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala ibadah dan puasa ini membawa kita menuju kebahagiaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan bulan suci Ramadan yang senantiasa kita rindukan, bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, bersama keluarga dan juga mewakili pemerintah Provinsi Selatan mengajak kepada seluruh masyarakat muslim di Sulawesi Selatan, mari kita sambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan hati yang ikhlas dan yang suci, untuk kemudian bagaimana meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, dan kemudian untuk mendapatkan ampunan dan pada akhirnya mencapai derajat takwa. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya soal menahan haus dan lapar saja. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita dapat dengan menjaga semua panca indera kita dari hal-hal yang tak berguna. Surya pamit ke peraduan, meninggalkan mega di ufuk timur. Maghrib pun tiba, mengumandangkan azan, nan merdu terdengar, menandakan puasa wajib dibatalkan. Selamat berbuka puasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashul maqamal mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana telah Engkau janjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan. Salam dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan celebes people mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali menyembah kepada Allah. Akan tetapi ada orang yang membedakan yang mana ibadah, yang mana pekerjaan. Ada sebuah cerita, seorang aparat ketika menangkap seorang pencuri, terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pencurinya mengatakan, izin Pak, saya sholat dulu. Maka sang aparat mengatakan, kok bisa Anda sholat tapi mencuri? Maka si pencuri mengatakan, sholat itu ibadah, mencuri itu pekerjaan. Barangkali cerita ini merupakan cerita fiktif. Akan tetapi dalam kehidupan, betapa banyak orang yang membedakan. Betapa banyak orang yang membedakan yang mana ibadah, yang mana pekerjaan. Padahal dalam Al-Quran yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta bahagia dunia. Wa fil akhirati hasanah. Juga kita minta bahagia akhirat. Dan waqina azabannar, terbebas dari api neraka. Kalau kita melihat dalam keseharian kita, kita sholat diiringi dengan zikir, juga dengan bacaan Al-Quran, itu maksimal 1 jam dalam sehari semalam. Sementara yang kita minta kepada Allah bahagia dunia, bahagia akhirat, dan terbebas dari api neraka. Maka waktu yang diberikan oleh Allah 24 jam. Kalau 24 jam bagi 3, maka masing-masing harus mendapatkan 8 jam untuk bahagia dunia, 8 jam untuk bahagia akhirat, dan 8 jam untuk terbebas dari api neraka. Akan tetapi, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya setiap aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Celebes people yang dimuliakan Allah, maka prinsipnya adalah kerja adalah ibadah. Kalau diilustrasikan, ada orang yang bekerja, itu seperti orang yang mengumpulkan angka 0. Semakin dia bekerja tiap hari, semakin dia kumpulkan angka 0.
maka uang 100.000 nolnya ada 5. Uang 1 juta nolnya ada 6. Akan tetapi bagaimanapun banyaknya nolnya, kalau tidak ada angka satunya maka tidak ada nilainya. Bukankah dalam prinsip ketika kita sholat kita baca Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya salatku, wa nusuki sesungguhnya ibadahku, wa mahyaya sesungguhnya hidupku, wa mamati sesungguhnya matiku. Untuk siapa semua? Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Maka dalam kehidupan dunia, setiap aktivitas kita semestinya semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syllabus people yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana caranya supaya aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang pertama, niat kita melakukan ibadah, niat kita bekerja itu ikhlas karena Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah. Tidak kuperintahkan manusia illa liya'budullah, kecuali menyembah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Maka prinsip yang pertama untuk menjadikan pekerjaan kita bernilai ibadah di sisi Allah, kerja itu merupakan ibadah, maka yang pertama mukhlishina lahuddin, yaitu niat ikhlas karena Allah. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita ibadah bismillah. Segala aktivitas kita mulai dengan bismillah. Coba kita lihat, andai kata hanya ibadah kita hanya ibadah ritual saja, kita tidak menjadikan pekerjaan sebagai ibadah, maka porsi untuk mendapatkan bahagia dunia dan juga bahagia akhirat dan terbebas dari api neraka itu tidak cukup. Kenapa? Karena untuk mendapatkan bahagia akhirat dan juga terbebas dari api neraka membutuhkan 2/3 dari waktu yang diberikan oleh Allah. Sementara untuk mendapatkan kebahagiaan dunia hanya dibutuhkan 1/3 dari waktu 24 jam yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prinsip yang pertama, bagaimana caranya menjadikan pekerjaan ini sebagai ibadah? Maka yang pertama mukhlishina lahuddin, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam sebuah sabdanya, ada orang yang berjihad di jalan Allah, akan tetapi ketika di akhirat dipanggil dan dia menghadap kepada Allah, ya Rabb, dulu di dunia saya berjuang di jalanmu, bahkan saya meninggal dalam keadaan mati syahid, mana pahalanya ya Allah? Maka Allah mengatakan, sesungguhnya engkau berbuat jihad bukan karenaku, akan tetapi hanya untuk mendapatkan popularitas di dunia. Maka syllabus people yang dimuliakan Allah, mari kita menjadikan seluruh aktivitas kita, apapun profesi kita, semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang dikenal dengan istilah kerja ibadah. Kalau kita melihat orang yang bekerja dengan jujur, orang yang bekerja dengan konsisten, orang yang bekerja dengan penuh integritas, maka semua akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai ajal menjemput. Mudah-mudahan semua aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan prinsip hidup kerja ibadah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.